Halo mahasiswa Universitas Terbuka, selamat datang di sesi kedua. Mari kita lanjutkan untuk tutorial di sesi kedua ini. Setelah pada sesi pertama kita memahami dasar-dasar akuntansi desa dan hubungannya dengan good governance. Pada sesi ini kita akan masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu regulasi dan standar akuntansi desa. Kenapa ini penting? Karena tanpa regulasi yang jelas, pencatatan dan pelaporan keuangan desa akan berjalan berbeda-beda dan sulit dipertanggungjawabkan. Dalam sesi ini, kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama, kerangka hukum dan norma akuntansi desa. Yang kedua, standar akuntansi pemerintah desa atau SAP yang berlaku untuk desa. Kemudian yang ketiga, regulasi utama seperti Undang-Undang Desa, Permendagri, PMK, dan Peraturan BPK. Yang keempat, keterkaitan antara SAP dan regulasi dalam praktik pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya, kita akan membahas landasan hukum dan SAP desa. SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah adalah pedoman resmi untuk penyusunan laporan keuangan di pemerintahan, termasuk di desa. SAP menggunakan basis aktual dengan penyesuaian pada kapasitas SDM dan infrastruktur desa. Dasar hukum teknis yang sering digunakan antara lain: yang pertama, Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Yang kedua, PMK nomor 190 tahun 2019 tentang penerapan SAP berbasis aktual untuk desa. Baik, selanjutnya kita akan bahas 3 pilar utama dalam SAP desa. Yang pertama, basis aktual. Pendapatan dan belanja diakui saat hak dan kewajiban timbul, bukan hanya pada saat kas diterima atau dibayarkan. Yang kedua, entitas pelapor. Desa dipandang sebagai satu kesatuan akuntansi yang wajib menyusun laporan keuangan. Dan yang ketiga, unsur laporan keuangan. Ada beberapa unsur dari laporan keuangan desa. Yang pertama, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya kita akan berdiskusi terkait dasar regulasi SAP desa. Ada beberapa rujukan yang harus Bapak Ibu ketahui. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana undang-undang ini menjelaskan sumber pendapatan dan kewajiban publikasi keuangan desa. Kemudian yang kedua, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa. Kemudian yang ketiga, Permendagri nomor 20 tahun 2018 yang membahas tentang pedoman teknis RKA, BKU, dan juga laporan keuangan. Yang keempat, PMK nomor 190 tahun 2019 tentang SAP berbasis aktual. Dan terakhir, Peraturan BPK nomor 2 tahun 2019 tentang pemeriksaan laporan keuangan desa. Selanjutnya, komponen utama SAP desa. Tadi sudah kita bahas Bapak Ibu. Yang pertama yaitu neraca, di mana neraca ini terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang kedua, laporan operasional. Laporan operasional ini menjelaskan tentang pendapatan dan juga belanja daerah atau belanja desa. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Nah, untuk laporan ini membahas terkait dengan surplus atau defisit dan perubahan modal yang ada di pemerintah desa. Yang keempat, laporan arus kas membahas pencatatan mengenai operasional, investasi, dan juga pendanaan yang dilakukan di pemerintah desa. Dan terakhir, catatan atas laporan keuangan atau CALK membahas tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam sistem pelaporan keuangan desa, rincian aset, piutang, dan persediaan. Nah, proses dimulai dari musrembang. Kemudian setelah itu
pemerintah desa melakukan penyusunan RKPD desa. Kemudian RKA desa dibahas untuk dilanjutkan menjadi APBD desa. Nah, penatausahaan dilakukan menggunakan aplikasi Sekedes untuk memudahkan pencatatan. Laporan dilakukan triwulanan dan tahunan berupa laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan juga catatan atas laporan keuangan. Baik Bapak Ibu mahasiswa, untuk memperdalam pemahaman Bapak Ibu terkait dengan akuntansi desa, kita akan membahas studi kasus Desa Makmur Jaya. Yang pertama, kita menerima pendapatan sebesar 1,2 miliar, silakan Bapak Ibu catat. Kemudian untuk belanjanya ada belanja pembangunan, kemudian belanja rutin, belanja tak terduga, dan juga modal. Kemudian pada laporan akhir tahun, neraca aset mencatat sebesar 200 juta rupiah dan surplusnya 0. Nah, temuan audit kurang bukti pengeluaran. Silakan Bapak Ibu perhatikan rekomendasi perbaikan pada catatan atas laporan keuangan. Silakan Bapak Ibu kerjakan di rumah berdasarkan studi kasus tersebut. Kemudian, implikasi dan tantangan yang ada di akuntansi desa. Yang pertama, tantangannya yaitu SDM terbatas. Nah, karena SDM yang terbatas, dibutuhkan pelatihan terkait dengan SAP atau Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual. Yang kedua, terbatasnya infrastruktur, misalnya kendala internet untuk menggunakan aplikasi sistem keuangan desa tadi. Kemudian yang ketiga, rendahnya partisipasi masyarakat ketika melakukan musrenbang misalnya, sehingga diperlukan sosialisasi. Kemudian yang terakhir, terbatasnya atau rendahnya pengawasan dari BPD ataupun dari BPK, sehingga kita memerlukan BPD dan BPK yang memegang peranan penting dalam menjaga akuntabilitas laporan keuangan desa. Nah, dari materi yang kita bahas pada sesi ini, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik. Yang pertama, SAP desa adalah adaptasi dari SAP pemerintah yang berbasis akrual yang disesuaikan dengan kapasitas desa. Yang kedua, regulasi kunci seperti Undang-Undang Desa, Permendagri, PMK, dan Peraturan BPK memberikan dasar hukum agar laporan keuangan desa seragam, transparan, dan akuntabel untuk semua desa yang ada di Indonesia. Dengan menerapkan SAP yang baik, desa dapat meningkatkan kualitas tata kelola dan juga memperkuat kepercayaan publik. Baik Bapak Ibu, pada sesi ini Bapak Ibu harus mengerjakan tugas. Yang pertama, Bapak Ibu harus mengidentifikasi peraturan daerah tentang keuangan desa di wilayah Bapak Ibu semua. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu harus menyusun mini RKA desa untuk program fiktif, misalnya terkait posyandu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu harus melakukan analisis studi kasus Desa Makmur Jaya, kemudian cari potensi risiko dan solusinya. Dan terakhir, Bapak Ibu harus melihat pengawasan di Desa Makmur Jaya seperti yang saya sampaikan tadi, kemudian cari potensi risiko dan solusinya. Demikian tugas Bapak Ibu pada sesi ini. Silakan dikerjakan di rumah dan di-upload di aplikasi yang ada. Baik, demikian Bapak Ibu materi kita pada sesi kedua. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat meningkatkan pengetahuan tentang akuntansi desa pada sesi ini. Tetap semangat, silakan lanjut ke sesi berikutnya. Terima kasih.